Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau SP3K menyebutkan bahwa kelembaan penyuluhan di tingkat kecamatan adalah berbentuk balai penyuluhan. Pada pasal 8 ayat 2 huruf D, balai penyuluhan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Maka Kementerian Pertanian mengambil kebijakan menjadikan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pos simbol koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan. Balai Penyuluhan merupakan satuan administrasi pangkat subtikal bagi penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menjelaskan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian. Tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian adalah merencanakan, melaksanakan program-program penyuluhan dalam hal informasi, teknologi, sarana produksi, pembiayaan, pasar, teknologi, sarana produksi, pembiayaan, pasar, peningkatan tenaga penyuluh, dan kelembagaan, serta kemitraan pelaku usaha membuat, mencontohkan, dan model usaha tani sesuai dengan peraturan yang berlaku, misi dan tujuan penyuluhan pertanian. Dalam lampiran 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 sudah dijelaskan tentang RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani, merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berasal dari kredit permodalan subsidi usaha tani maupun dari swadaya petani. Tujuan penyusunan RDKK adalah untuk meningkatkan peran kelompok tani dalam menyusun rencana kegiatan usaha tani berkelompok dan meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam membimbing kelompok tani menyusun rancangan kegiatan usaha kelompok tani, di mana dalam persyaratan diperlukan pemberkasan seperti kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, surat keputusan kelompok tani yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemerintahan Desa. Tetapi kelengkapan persyaratan tersebut sering terkendala karena ada masih dalam bentuk hard copy. Kekurangan arsip konvensional tidak dapat bertahan lama. Dapat terjadi beberapa kendala atau masalah seperti penyediaan tempat yang kurang memadai jika arsip dokumen bertambah banyak, pencarian dokumen yang sulit, mudah tercecer jika penyimpanan tidak rapi dan tidak mudah perawatannya, dan banyak kekurangan. Google Drive adalah layanan penyimpanan online milik Google yang dapat digunakan untuk menyimpan file atau berkas melalui internet. Layanan penyimpanan online ini sering digunakan oleh banyak orang, khususnya para pekerja kantoran yang harus menyimpan file dengan kapasitas yang besar. Dengan Google Drive, kita bisa menyimpan file secara online. Kamu juga bisa berbagi file dengan orang lain secara efektif dan melakukan backup file. Dengan menyimpan data kelompok tani menggunakan Google Drive, data akan tersimpan secara aman. Dalam melaksanakan penyuluhan pertanian, penyuluh harus mampu menjalankan tugasnya dengan prima, yaitu dengan memberikan dorongan kepada petani agar mau mengubah cara berpikir dan cara kerja yang lama dengan cara-cara yang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, demi mensejahterakan hidupnya dan keluarganya dengan peningkatan pendapatan. Data berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diperoleh dari pengurus kelompok tani dikonfirmasi kembali ke pihak balai desa guna mensinkronkan kembali data tiap-tiap anggota kelompok tani. Hal ini diperlukan untuk menjalin sinergi antara pemerintahan desa dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara guna memberikan pelayanan bagi masyarakat. Selanjutnya, data kelompok tani yang sudah diperoleh pengurus kelompok tani diinput dalam bentuk Excel untuk mempermudah data setiap anggota kelompok tani berupa nama lengkap, nomor induk, penduduk, jenis kelamin, alamat domisili, tempat dan tanggal lahir, jenis komoditi unggulan, jenis komoditi andalan, dan luas lahan komoditi yang sedang diusahakan.
Hal ini diperoleh untuk menentukan komposisi subsidi bantuan dari pemerintah berdasarkan luas lahan dan jenis usaha tani yang dikerjakan. Setelah data para petani tersebut direkap, selanjutnya disimpan dan dikelompokkan per kelompok tani. Data diupload ke aplikasi Google Drive. File yang sudah diupload bisa dibagikan kepada operator balai penyuluhan untuk mengecek ketepatan data yang diinput. Dengan memiliki database berbasis digital, tentu akan dapat membantu petugas dalam menjalankan setiap program-program peningkatan pendapatan dari pemerintah. Penyuluh sebagai pelayan publik harus mampu menguasai setiap perkembangan teknologi guna mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. Sekian implementasi dari Dinas Unit Kerja saya bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian Tanjung Tiram. Terima kasih.